Penggolongan berdasarkan sistem pelarut dan zat terlarut. Yang pertama, spirit adalah larutan yang mengandung etanol atau hidroalkohol dari zat mudah menguap, umumnya digunakan sebagai bahan pengaroma. Yang kedua, tinktur adalah larutan mengandung etanol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuhan atau senyawa kimia. Yang ketiga, air aromatik adalah larutan jernih dan jenuh dalam air dari minyak mudah menguap atau senyawa aromatik atau bahan mudah menguap lainnya. Air aromatik dibuat dengan cara destilasi dan disimpan dalam wadah yang terlindungi dari cahaya dan panas berlebih. Untuk mendapatkan suatu larutan dibutuhkan pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Perbandingan antara zat terlarut dan pelarut disebut konsentrasi larutan tersebut. Biasanya dinyatakan dalam persen. Pelarut yang biasanya digunakan adalah yang pertama, air untuk melarutkan bermacam-macam garam. Yang kedua, spiritus untuk melarutkan kamfer, iodin, metol. Yang ketiga, gliserin untuk melarutkan tanin, zat masak, boraks, fenol. Yang keempat, ether untuk melarutkan kamfer, fosfor, sublimat. Yang kelima, minyak untuk melarutkan kamfer, mentol. Yang keenam, parafin liquidum untuk melarutkan serah, setasium, minyak-minyak, kamfer, mentol, klorbutanol. Yang ketujuh, kloroform untuk melarutkan minyak-minyak lemak. Faktor-faktor yang mempengaruhi larutan. Interaksi dapat terjadi antara pelarut dengan pelarut, pelarut dengan zat terlarut, dan zat terlarut dengan zat terlarut. Nilai atau deskripsi kualitatif beberapa parameter fisika sampai kimia. Zat terlarut dan pelarut dapat membantu memberikan gambaran mengenai kelarutan suatu obat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat polaritas zat terlarut dan pelarut. Aturan yang terkenal yakni like dissolves like diperoleh berdasarkan pengamatan bahwa molekul-molekul dengan distribusi muatan yang sama dapat larut secara timbal balik, yaitu molekul polar akan larut dalam media yang serupa yaitu polar, sedangkan molekul non-polar akan larut dalam media non-polar. Konsep polaritas ini kurang jelas jika diterapkan pada zat yang kelarutannya rendah karena terbentuk misel atau agregat dan berbentuk hidrat padat. Co-solvensi, campuran pelarut untuk melarutkan zat tertentu banyak digunakan untuk membuat larutan obat. Co-solvensi dapat dipandang sebagai modifikasi polaritas sistem pelarut terhadap zat terlarut atau terbentuknya pelarut baru yang terjadinya interaksi antar masing-masing individu pelarut dalam sistem campuran tidak mudah diduga. Dengan demikian, co-solvensi adalah suatu peristiwa terjadinya kenaikan kelarutan karena penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya, luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air gliserin atau solvetic. Sifat kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah: yang pertama, dapat larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCi, PbCl2, Hg2Ci2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat basa seperti bismut subritat. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4 (sedikit larut). Yang kedua, tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut dalam air kecuali K2CO3, Na2CO3, atau NH4,2CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut dalam air kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, dan Ba(OH2). Semua garam fosfat tidak larut dalam air kecuali K3PO4, Na3PO4, NH4, 3PO. Temperatur.
Beberapa zat padat umumnya bertambah larut jika temperaturnya dinaikkan, dan dikatakan zat itu bersifat eksoterm. Pada beberapa zat lain, kenaikan temperatur justru menyebabkan zat itu tidak larut. Zat ini dikatakan bersifat endoterm. Contoh zat yang bersifat endoterm adalah CaSO4, Ca(OH2), CaHPO3 (CaHipofosfit), Ca-gliserofosfat, minyak asiri, dan gas-gas yang terlarut. Salting out dan salting in. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya, sehingga menyebabkan penurunan kelarutan zat utama. Contoh: yang pertama, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Dalam hal ini, kelarutan NaCl lebih besar dibandingkan kelarutan minyak atsiri dalam air, sehingga minyak atsiri akan memisah. Yang B, reaksi antara papaverin HCl dengan Sol Carnot menghasilkan endapan papaverin basah. Yang C, camphora dan ol methylpiperite dalam air aromatik. Yang D, larutan metil selulosa dalam air oleh penambahan NaCl. Salting in adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih kecil dibandingkan zat utamanya, sehingga menyebabkan kenaikan kelarutan zat utama. Contoh: nikotinamidum menyebabkan riboflavin (vitamin B2) larut dalam air karena di sini terjadi pengaraman riboflavin dan basa (NH4R). Yang B, globulin tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam larutan garam encer dalam air. Pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tidak larut dan zat yang larut dengan membentuk senyawa kompleks yang larut. Contoh: yang A, larutan iodin dalam larutan Ki atau NaI dalam air. Di sini terbentuknya senyawa kompleks triodida (12 tambah Ki sampai Ki3), atau larutan HGI. 2 larutan dalam larutan Ki jenuh terbentuk garam kompleks K2HGI4 (tetrahidrohidrogirat). Yang B, larutannya kafein di dalam larutan Na salisilat atau Na benzoat dalam air. Senyawa kompleks ini bersifat reversibel, mudah terdissosiasi dan melepas zat aktifnya sehingga memberi efek terapi. Common ion effect (efek ion bersama). Obat yang tidak larut sering dibuat suspensi. Di sini ada keseimbangan antara partikel padat dengan larutan jenuhnya. Contoh: suspensi prokain, penisilin yang ditambahkan prokain HCl yang mudah larut dalam air akan mengurangi ion penisilin dalam larutan. Karena produk larutan atau konstanta keseimbangan kelarutan (KSP) untuk senyawa pada suhu konstan adalah tetap, dapat digambarkan sebagai berikut. KSP prokain penisilin sama dengan prokain (penisilin). Karena konsentrasi prokain naik, maka konsentrasi penisilin akan turun. Dengan demikian waktu penyimpanan penisilin akan naik. Hidrotopi. Hidrotopi adalah peristiwa bertambahnya kelarutan suatu senyawa yang tidak larut atau sukar larut dengan penambahan senyawa lain namun bukan zat surfaktan (surface activated agent SAA). Mekanismenya mungkin salting in, komplikasinya atau kombinasinya beberapa faktor. Ukuran partikel. Efek ukuran partikel zat terlarut terhadap sifat kelarutannya terjadi hanya jika partikel mempunyai ukuran dalam mikron dan akan terlihat kenaikan kira-kira 10% dalam kelarutannya. Kenaikan ini disebabkan adanya energi bebas permukaan yang besar dihubungkan dengan partikel yang kecil. Kecepatan melarutnya suatu zat dipengaruhi oleh: yang pertama, ukuran partikel. Makin halus zat terlarut,
Makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaannya yang kontak dengan pelarut sehingga zat terlarut makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan suatu zat. Yang ketiga, pengadukan. Ukuran dan bentuk molekul. Sifat-sifat dapat melarut pada air sebagai besar disebabkan oleh ukuran molekulnya yang kecil. Zat cair yang dapat mempunyai polaritas, konstanta dielektrik, dan ikatan hidrogen dapat menjadi pelarut yang kurang bagi senyawa ionik. Karena ukuran partikelnya lebih besar dan akan sukar bagi zat cair untuk menembus dan melarutkan kristal. Bentuk molekul zat terlarut juga merupakan faktor dalam meneliti kelarutan amonia zat tinggi. Cocok tanpa ada kesukaran berada di dalam struktur air. Efek bentuk molekul zat terlarut terhadap kelarutannya di dalam suatu pelarut lebih banyak merupakan efek entropi. Struktur air. Struktur air merupakan anyaman molekul 3 dimensi dan struktur ikatan hidrogen menemukan sifat-sifat air dan interaksinya dengan zat terlarut. Strukturnya dapat dimodifikasi secara kualitatif dan kuantitatif oleh banyak faktor seperti suhu permukaan dan zat terlarut. Struktur air peka terhadap banyak faktor yang dapat memperkuat, memperlemah, mengubah atau memecah seluruhnya. Faktor-faktor ini termasuk suhu, zat terlarut nonpolar, ion monovalen dan polivalen, zat aktif permukaan, surfak, active agent, SAA, makromolekul dan permukaan. Keuntungan dan kerugian bentuk larutan. Yang pertama, keuntungan antara lain yang satu merupakan campuran homogen, 2 dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, 3 dapat diberikan dalam larutan encer sedangkan kapsul dan tablet sulit diencerkan. 4 kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. 5 mudah diberikan pemanis, bau-bauan dan warna dan hal ini cocok untuk pemberian obat pada anak-anak. Yang 6 untuk pemakaian luar bentuk larutan mudah digunakan. Yang kedua, kerugian antara lain 1 volume bentuk larutan lebih besar, 2 ada obat yang tidak stabil dalam larutan, 3 ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan.